Nah, oleh karenanya tadi juga saya sudah sampaikan tentang guru dan tenaga kependidikan honorer, nanti mungkin akan berlanjut dengan panja. Pak Iwan Syahril mungkin meluangkan waktu nanti sepenuh hati dan seluas-luasnya ini sama Ibu Agustina Wilujeng dan panja, dan hal-hal lain tadi sudah terklarifikasi. Sungguh pun mungkin saya kira masukan-masukan seperti disampaikan oleh Mas Menteri untuk nanti ditindaklanjuti. Langsung ke kesimpulan, monggo kalau mau ditampilkan. Ini tinggal tenaga pendidikan, dan ini sepihak memang Pak Iwan, jadi ini sepihak, kita akhirnya DPR dengan Kementerian. Nah, kemudian selanjutnya monggo artinya koordinasi dengan ini segala macam kita perjuangkan Pak Selnas ya. Jadi Komisi 10 DPR RI mendorong Kemendikbud RI untuk membuat komposisi tenaga kependidikan di tahun 2021 untuk seleksi P3K tahun 2022, mengingat urgensi dukungan kinerja teknik dalam proses administrasi pada satuan pendidikan seperti input dan update data pokok pendidikan PUDIK. Saya kira itu contoh saja. Cukup ya? Oke. Pak Fikri, ini Iya, ini kan nanti kan soalnya berbeda ini, karena ini kalau itu agak susah kita ya. Tetapi kalau afirmasi ini dihitung tadi yang kita usulkan 3 tahun misalnya ya, 10 tahun, 15 tahun mengajar, itu yang perlu dipertimbangkan. Tetapi kita harus menghormati undang-undang juga, melaksanakan undang-undang. Tidak mungkin tidak ada seleksi. Apa iya Komisi 10 akan kira begini, ini saya potong dulu karena ada panjanya, biar nanti secara detail, ini umum saja kebijakan informasi. Nanti kita akan tawar-menawar juga seperti apa. Ini kan sudah ada progres, yaitu pakai berapa tadi 10%, yang untuk disabilitas 15%, di atas 40 tahun dan seterusnya. Lebih detail lagi nanti di panja saya kira kita ini Prof, karena ada pengalaman sebelumnya yang kompetensi itu kan PP 48 diubah menjadi PP 56, itu kan seputar itu juga. Meskipun berhenti itu ketika ada undang-undang ASN. Nah, ketika ada undang-undang ASN, maka bagaimana ini saya kira lebih ini lagi. Kemarin kan kita baru masukkan dari satu sesi beberapa narasumber itu. Masih ada 2 mazhab. Nah, kita mungkin menjembatani bagaimana 2 mazhab itu menjadi yang tidak mesti ini. Belum detail dulu lah. Kira betul. Karena nanti ada panja, biar panjanya juga kerja. Selesai karena itu kan kalau dilihat dari ini penjelasan situ bahwa kebijakan afirmasi itu adalah bagian dari makro strateginya. Nanti dalam mikro teknisnya itu kan nanti usulan yang kita akan sampaikan dari melalui panja tadi gitu. Iya, kira cukup udah. Nah, panja nanti akan mengkaji juga, soalnya biar kita tidak nabrak undang-undang, tetapi juga ini afirmasi jalan. Ya, afirmasi jalan. Begitu Prof, begitu ya. Pak, ini termasuk formasi per daerah itu besok di panja saja ya, kan ada ini formasinya kan seperti Riau baru terisi 21%, itu kan tahu kalau dari sisi jumlahnya sudah tahu ya. Berarti nanti itu kita detailkan kemarin saja. Gitu. Jadi untungnya ini saya kira kalau diselesaikan semuanya di sini, kasihan juga nanti sore-sore kita melanggar aturan pimpinan. Saya kira begitu, dan nanti mohon tidak seluruhnya juga ke panja, karena ada poin 8 itu minta dijawab secara tertulis. Mungkin Pak Iwan nanti memberikan agak panjang, nggak apa-apa jawaban terhadap pertanyaan dan catatan anggota. Tadi kan ada data yang diminta oleh Pak Andreas juga, ini Prof. Zainuddin juga. Nanti mungkin skala yang masih memungkinkan seperti apa, sehubung nanti kita akan sisir juga dengan panja. Tapi membantu panja juga, hal yang memungkinkan sekarang seperti apa, dan nanti karena masukan-masukan dari pakar juga, saya kira pakar hukum, nanti kita konfirmasi juga dengan Kemenpan RB, ada apa juga, Kemenkyu juga, tetap akan dihadirkan di panja itu. Kita nggak bisa menentukan sendiri. Begitu Prof ya, itu saya kira ada lagi cukup ya, karena saya sudah melewati 5 menit. Mohon maaf dan terima kasih atas semuanya, dan mohon sepatah 2 patah kata atau tidak patah-patah dari Menteri untuk kata tutup. Sudah cukup? Sudah cukup? Oh ya, silakan Pak Andreas, ini
Mbak Esti enggak dari Gunung Kidul enggak? Ini khusus ini karena nanti diupload di KNTT ya. Ini masih live streaming, jadi kita sedang menyaksikan Mas Menteri Pendidikan Budayaan menerima berkas dari Pak Andreas Hugo Pariera dari fraksi PD Perjuangan menyampaikan usulan untuk penegrian universitas swasta ya. Begitu, dan Bapak Ibu terima kasih atas segala perhatiannya dan atas kesabarannya, dan dengan mengucap alhamdulillahirobbilalamin maka rapat kerja hari ini dinyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.